Strategi melawan dukun dajjal. Itu topik yang saya mau bahas dengan sahabat dan pemirsa semua saat ini. Sebelum kita melanjutkannya, bagi sahabat pemirsa yang belum subscribe dengan channel kami, tolong di sub karena itu gratis dan itu akan sangat membantu kemajuan channel kami, Mazmur Marbun Channel. Ada berita di YouTube yang cukup viral, di mana seorang Gus Samsudin dia berperang melawan dukun dajjal. Tentu peperangan ini bukan peperangan secara kasat mata bawa pedang, bawa parang, tapi mereka berperang di dunia roh, di dunia gaib. Kalau istilah dukun kan di dunia gaib. Dan kabarnya Gus Samsudin ini kalah dan dia meninggal. Tetapi sahabat dan pemirsa yang saya amati, setelah Gus ini kalah, dia bertapa. Dari pengertian bertapa saja, menurut saya secara agama ini sudah kurang baik, sudah kurang pas. Dan di sini kadang-kadang dilematiknya manusia. Mereka tidak bisa membedakan mana kekuatan Tuhan, mana kekuatan setan. Seolah-olah mereka memakai kekuatan setan tetapi atas seizin Allah, atas seizin Tuhan. Padahal ini yang disebut menduakan Tuhan, ini yang disebut sinkritisme. Dan banyak orang tidak mengerti ini. Dia seorang dukun, tapi dia mengaku dia pemuka agama. Dia seorang dukun, dia mengaku dia pemimpin agama. Sehingga dia menyembuhkan orang, mengobati orang, dia bilang kalau itu sembuh atas seizin Allah. Tetapi penyembuhannya lewat proses membaca-baca mantra dengan ramuan-ramuan dan segala macam. Dan ketika orang itu sembuh, dia bilang, oh itu seizin Allah, seizin Tuhan. Ini yang kadang susah dipahami oleh sebagian umat, sebagian jemaat. Sehingga bagi mereka, kedukun itu menjadi halal, kedukun itu menjadi sah. Apalagi dukunnya mungkin pakai jenggot panjang, dia berjubah putih, dia pakai sorban. Menurut mereka ini seorang tabib yang ilmu agamanya tinggi. Ini pengertian-pengertian yang seperti ini yang perlu diluruskan sehingga kita mengerti bagaimana strategi yang benar untuk melawan dajjal, untuk melawan iblis, untuk melawan santet dan dukun dajjal tersebut. Saya buka kamus besar, memang pengertian dajjal itu kekuatan iblis raksasa gitu, yang datang nanti pada akhir zaman, yang mengganggu manusia dan Nabi Isa akan mengalahkannya. Itu pengertiannya dajjal. Tetapi dajjal, iblis, Lucifer itu sama. Itu hanya perbedaan bahasa saja. Yang namanya dajjal ya iblis, yang namanya iblis Lucifer sama. Dan itu memiliki pemerintahan. Lucifer sebagai presiden, sebagai pemimpin tertinggi. Di bawahnya itu ada panglima, ada para menteri, ada para gubernur, wali kota dan segala macam sampai ke RT RW. Itu pemerintahan dunia roh seperti itu. Makanya kita kalau berdoa, kami ikat orang kuat yang ada di daerah ini, misalnya di kompleks ini, itu RT-nya, RW-nya, sampai ke tingkatan yang lebih tinggi, pemerintah, penguasa di udara. Itu bicara Lucifer. Itu kalau kita bicara dunia roh. Dan orang-orang percaya, orang-orang karismatik mengerti tentang hal itu. Jadi yang menjadi masalahnya, sahabat dan pemirsa,
dukunnya dengan dukun berperang. Tapi yang satu dukun mengaku sebagai pemimpin agama. Dia bilang dia ilmu putih. Yang satu ini memang dia dukun hitam. Mereka berperang. Dan saya mau katakan kepada saudara, yang namanya ilmu perang, siapa yang lebih kuat itu yang menang. Di pemerintahan setan juga begitu. Ilmu siapa yang lebih tinggi, dia kan bisa mengalahkan yang lebih rendah. Bagaimana supaya mengalahkan ilmu yang lebih tinggi ini? Ilmu kita harus lebih tinggi lagi. Kalau ilmunya sepadan, selevel, maka mereka ini akan berperang dalam roh dan selalu imbang dan selalu seri. Dia serang pakai ilmu gaib, di sana tangkis, dia bisa menangkis karena sama-sama kuat. Tapi kalau yang satu lebih kuat, yang satu lebih lemah, begitu ditembakkan santetnya, ditembakkan ilmu dajalnya, maka orang itu akan kena. Seperti yang kita sering nonton di sinetron-sinetron, di film-film, tinggal diambil boneka, pakai jarum pentul, ditusuk jantungnya, di sana langsung, ya, ditusuk hatinya, ya, ditusuk kepalanya, pusing. Karena yang di sana ilmunya lebih rendah, sehingga dia mampan waktu ditusuk, dikirim ilmu guna-guna santetnya lewat mediasi boneka ini. Itu yang menjadi persoalan mengapa ada yang kalah, mengapa ada yang menang. Karena intinya mereka sama-sama menggunakan ilmu. Dan ini saya beritahu kepada sahabat dan pemirsa semua, ini bukan ilmu dari Tuhan. Karena dalam dunia ini cuma duanya kekuatan. Kekuatan Tuhan sama kekuatan setan. Kekuatan setan ini di mana dapatnya Pak Pendeta? Ke dukun, ke gunung-gunung, ke gua-gua, bertapa di sana, bersemedi di sana. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan ilmu setan ini. Jadi bagaimana caranya mendapatkan ilmu dari Tuhan Pak Pendeta? Merendahkan diri, beribadah, berdoa, hidup suci, hidup kudus, setia, cinta Tuhan. Engkau akan diberi kuasa, diberi kekuatan oleh Tuhan. Kalau engkau bersemedi di gua-gua, di gunung-gunung, di bawah pohon, di tempat-tempat keramat, engkau akan mendapatkan kekuatan setan. Jadi dalam dunia ini, di kolong langit ini, hanya dua itu kekuatan yang berkuasa. Kekuatan Tuhan dan kekuatan setan. Jadi kalau kekuatan setan ini, setan sama setan berantem, ya siapa yang lebih sakti, ya itu yang menang. Simple itu. Siapa yang lebih kuat, itu yang menang. Jadi bagaimana caranya mengalahkan kekuatan setan? Kekuatan Dajjal ini. Engkau harus punya ilmu yang supranatural, yang bersumber dari Tuhan. Alkitab bilang begini. Yakobus 4 ayat 7. Yakobus 4 ayat 7. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Saya ulangi. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Jadi itu ilmunya. Ilmu sakti, ilmu mandraguna, ilmu segala ilmu. Tunduk kepada Allah, tunduk kepada Tuhan. Tunduk itu artinya berbakti, beribadah, bertakwa, melakukan kehendaknya, tidak melakukan apa yang tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran. Kalau yang dilarang jangan dilakukan, yang disuruh firman dilakukan, hidup benar. Menjaga hati, menjaga sikap hidup, baru lawanlah iblis, lawanlah Dajjal, lawanlah dukun Dajjal, santet-santet, tukang santet, tukang guna-guna, lawanlah, tengking dan patahkan kuasanya. In the name of Jesus, dia akan lari daripadamu. Kok mudah kali Pak Pendeta? Emang mudah. Ngapain kita ke tempat-tempat keramat, ke gunung-gunung, ke lembah-lembah untuk mencari ilmu? Ada ilmunya dalam Alkitab. Dengan Tuhan belajar, rendahkan hati. Masalahnya banyak orang yang pertama kurang percaya, kurang yakin. Kenapa? Karena hidupnya bersandiwara, hidupnya nggak benar, hidupnya duniawi, sehingga dia tidak bisa menikmati kuasa, mengalami kuasa Tuhan. Makanya firman Tuhan bilang, tunduklah kepada Allah. Arti tunduk ini, engkau tidak boleh kompromi dengan dosa, engkau tidak boleh main-main, engkau tidak boleh menduakan Tuhan. Betul-betul hidupmu sungguh-sungguh. Bagaimana caranya? Engkau harus belajar, setia, bertumbuh dalam kebenaran.
bertumbuh dalam iman itu proses waktu. Semakin engkau dekat Tuhan, semakin kuat powermu. Semakin engkau sungguh-sungguh, semakin full powermu. Dan iblis manapun, dajjal manapun tidak berani menjamah engkau. Dijamin 100% oleh firman Tuhan, bukan saya yang jamin. Jadi mau tukang santet guna-guna dajjal manapun, lewat. Tidak pusing kita dengan itu. Kenapa? Ada pagar perlindungan Tuhan, ada payung perlindungan Tuhan, ada darah Yesus Tuhan yang berkuasa menaungi, melindungi orang-orang kudus. Engkau akan disebut orang kudus kalau engkau benar dalam pandangan Tuhan. Engkau disebut orang kudus kalau engkau tunduk dan mentaati firman Tuhan dengan sepenuh hatimu. Maka tidak ada kuasa manapun yang bisa menjamah engkau, karena kuasa Tuhan lebih dari segalanya. Yesus bilang kuasa maut telah kukalahkan. Apalagi kuasa iblis, kuasa kematian aja sudah dikalahkan. Jadi sahabat pemirsa sekalian, bagaimana strategi melawan dukun dajjal? Tunduk kepada Allah. Tunduk kepada Allah. Hidup benar, sungguh-sungguh, lakukan kebenaran, rajin ibadah, rajin berdoa, renungkan firman siang dan malam, dan jangan simpan kebencian, karena kebencian menjadi pintu empuk bagi iblis mengganggu engkau. Kebencian menjadi jalan yang mudah bagi santet menggoda engkau, menancapkan racunnya kepadamu. Tapi kalau engkau benar, kau setia, kau cinta Tuhan, kau akan lihat pembelaan Tuhan yang sempurna. Dikirimkannya pasukan malaikat berkemah di sekelilingmu, di sekeliling rumah tanggamu, di sekeliling harta kepunyaanmu, sehingga tidak ada kuasa santet manapun, guna-guna manapun yang dapat menjamah engkau, menjamah keluargamu, karena ada malaikat Tuhan yang berkemah di sekelilingmu. Saya percaya ketika engkau menerima kebenaran ini, engkau mengimani, engkau melakukannya, maka engkau akan terluput dari dukun dajjal manapun, dan engkau akan hidup berkemenangan karena engkau dibela dan engkau diperhatikan secara sempurna oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati.